Datang di podcast kelompok kami, kelompok paling asik di tahun 2026. Episode kali ini, kita akan membahas isu kontemporer yang cukup serius, yaitu maraknya judi online. Topik ini kami pilih karena dampaknya makin terasa di masyarakat, terutama pada generasi muda. Diskusi ini akan kita bahas dengan pendekatan 5W plus 1H dan ditutup dengan rekomendasi solusi. Nah, sebelum itu kita undang dulu para tamu-tamu kita yang hebat. Yang pertama ada Pak Ahib. Pak Ahib, apa kabar? Selamat pagi, saya baik sekali, sangat semangat, senang dengan kelompok hebat. Oke, kemudian ada Pak Daniel. Pak Daniel, pagi ini sehat? Selamat pagi, selalu sehat, Bu, Mbak, Oke. semuanya. Ya. Semoga sehat selalu. Kemudian ada Ibu Jacqueline. Bu Jacqueline, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Baik, Bu. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi, Bu Jacqueline. Kemudian juga ada Ibu Sofi. Ibu Sofi, apa kabar? Baik, selamat pagi semuanya. Oke, wah dari wajah-wajahnya saja sudah terlihat beliau-beliau ini sangat hebat ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan dasar dulu. Mungkin saya akan coba tanya ke Bu Jacqueline ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan judi online dan kira-kira seberapa besar fenomenanya saat ini, Bu? Baik, terima kasih, Bu. Jadi, judi online ini ada aktivitas taruhan berbasis internet menggunakan situs atau aplikasi digital skalanya yang sangat besar, aksesnya mudah, bisa lewat handphone dan pembayarannya cukup instan. Jadi, banyak laporan menunjukkan bahwa perputaran dananya tinggi dan penggunaannya lintas usia, termasuk usia produktif dan pelajar. Oke, berarti bisa dibilang judi online ini tuh bukan kasus yang kecil ya, Bu ya. Kalau gitu berarti siapa aja sih, Bu, yang rentan terkena dengan judi online ini? Baik, Bu. Kalau yang rentan itu biasanya pengguna aktif internet dengan kontrol finansial yang cukup rendah, termasuk mahasiswa dan pekerja muda. Paparan digitalnya juga membuat orang yang awalnya tidak berniat lama-lama menjadi ketagihan. Oke, berarti istilahnya judi online ini benar-benar fenomena yang sangat berbahaya. Tapi kalau memang sudah tahu resikonya kayak gini, kok masih terlibat ya? Kalau menurut Pak Daniel, kira-kira apa sih penyebabnya? Ya, terima kasih Bu Yose atas pertanyaannya. Jadi untuk penyebab utamanya itu sebenarnya karena ada faktor dari sisi psikologis dan juga teknis. Nah, memang platform judi online ini dirancang dengan efek permainan cepat atau fast game, kemudian bentuknya hadiah instan, dan tampilannya seolah-olah semua pemain itu bisa dengan mudah menang. Nah, faktor lain tentunya adalah dari sisi ekonomi. Kemudian adanya keinginan dapat uang yang cepat ataupun uang instan. Tanpa adanya literasi kemenangan ataupun literasi probabilitasnya itu rendah. Sehingga orang-orang tidak paham tentang peluang kalahnya itu justru jauh lebih besar. Nah, itulah salah satu penyebab utama kenapa orang mau main judi online. Oke, berarti pemain judi online ini kayak dibuat seakan-akan pengen melakukannya berulang gitu ya, Pak. Nah, pendengar kita ini kebetulan para Gen Z ya, Pak ya. Bisa nggak Benar. sih dijelaskan secara lebih sederhana lagi cara kerja dari judi online itu bagaimana? Oke. Kalau dari cara kerja, berarti kita bicara tentang bagaimana algoritma ataupun pola permainannya ya. Nah, untuk judi online ini, algoritmanya itu memang diatur bagaimana seorang player ataupun orang yang tergabung dalam game judi online itu diatur sekali-sekali untuk menang, tapi dengan nominal yang kecil. Kemudian dia akan terus bermain dan terus bermain lagi. Nah, setelah dia bermain dan bermain lagi, setelah mendapatkan keuntungan, dia tidak sadar bahwa juga dia telah mengalami kekalahan ataupun kerugian. Sehingga, wow, kalau misalkan saya mengalami kerugian, saya harus kejar untuk nutupi kerugian tersebut. Malah, akhirnya malah lebih banyak kerugiannya. Kemudian, eh, karena pemain tersebut merasa hampir menang, dia akan terus mencoba dan terus mencoba. Sehingga secara sistematis, penyedia platform itu yang akhirnya tetap unggul. Jadi konsepnya yang akhirnya ending-endingnya kalau misalkan dikalkulasikan justru aplikasi game judulnya yang buat menang. Jadi game judulnya yang mengalami keuntungan sedangkan playernya yang akan mengalami kerugian yang besar. Begitu Bu Yose. Oke, terima kasih Pak Daniel dan Bu Jacqueline. Kalau dari pembahasan kita nih ya, kalau menurut
pandangan saya juga dan menurut sumber-sumber yang saya baca, judi online ini banyak orang yang menyikapinya sebagai masalah pribadi. Karena, oke, let's say saya judi online. Berarti yang menanggung bebannya, bunganya saya. Nah, tapi kira-kira ada nggak sih kayak dampak sosial gitu? Mungkin dari Bu Sofi ada pandangan? Terima kasih sebelumnya. Tentu saja ya ada. Dia tuh dampaknya meluas. Kasus yang sering muncul itu berupa hutang, konflik keluarga, penurunan kinerja kerja, bahkan pencurian untuk menutup kerugian itu. Sampai terjadinya kesehatan mental juga terganggu karena stres, kecemasan, produktivitas sosial juga menurun. Seperti itu. Oke, nah kalau merujuk dari eh, perkataan dari Pak Daniel tadi, itu kan kayak judi online tuh terjadi terus-menerus, putar, putar, putar terus. Nah, berarti ada yang namanya dampak berantai gitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira judi online ini ada nggak, Bu, dampak berantainya? Tentu saja ada. Ya, kalau mulainya nih, seseorang mulai kalah. Kemudian kalah, dia meminjam uang. Terus eh, kemudian ditutuplah dengan pinjaman yang lain karena tidak bisa melunasi itu. Kemudian lalu muncul tekanan. Tekanan itulah yang memicu keputusan impulsif. Kemudian lingkarannya jadi besar. Wah, menarik sekali ya. Berarti ini judi online ini benar-benar salah satu hal yang sangat berbahaya ya untuk saat ini, terutama bagi generasi muda, mungkin yang pengen cari jalan cepatnya untuk dapat uang, terus ikut judi online, terus tadi kayak kata Pak Daniel yang kita dibuat menang dulu, kita dibuat senang dulu, terus akhirnya menaruh lebih banyak uang di situ. Wah, sangat bahaya ya. Nah, tapi kira-kira Bu, bisa nggak sih judi online ini dikategorikan sebagai ancaman non militer gitu, Bu? Bisa, tentu saja bisa itu. Kualitas sumber daya manusia, SDM kita itu lama-lama akan turun. Apalagi itu perilakunya adaptif kan. Adaptifnya meningkat, jadinya ketergantungan, kemudian merembet ke stabilitas ekonomi keluarga. Stabilitas ekonomi kemudian melemah, kemudian apa? Dampak agregatnya rasa secara nasional. Seperti itu. Wah, oke. Aduh, mengerikan banget ya kalau dengerin dampak-dampak dari judi online ini. Nah, kalau gitu berarti yang kita butuhkan adalah solusi. Kalau dari Pak Ahib, gimana sih Pak caranya kira-kira biar kita tuh bisa terhindar dari judi online ini? Gimana cara pencegahannya? Ya, terima kasih banyak, Bu Yose. Ini sebenarnya sudah lama ya, tidak hal yang baru dan sudah ada upaya yang cukup serius dari kementerian ya, Kominfo untuk misalkan memblokir ataupun juga dari sumber-sumber penelitian apa yang terjadi. Tadi menyimak dari paparan Bu Jacqueline dan Pak Daniel, ini kan tidak sekedar agak logika ya. Jadi manusia atau kita sebagai player itu tidak sekedar diberikan sebuah penjelasan atau diberikan pemahaman. Ternyata yang dimainkan oleh aktor, investor ya. Di sini merupakan pemain eh, protokolnya itu memainkan rasa penasaran tadi yang sudah dijelaskan, maka solusinya itu tidak hanya satu pendekatan sisi saja dari Kominfo, misalkan memblokir, nanti juga akan dicarikan eh, oleh pemainnya itu situs yang baru, makanya cara memberikan pemahaman itu yang pertama dari pendekatan keluarga ini yang paling dekat ya pendampingan ya kepada pelaku. Kenapa? Karena tadi disampaikan ya ini tidak sekedar logika tetapi mereka dimainkan perasaannya secara psikologis. Yang kedua tentu saya baca banyak sumber itu ketika keluarga itu sudah menyerah ya give up untuk menyadarkan eh, yang lebih preventif lagi harus diputus akses finansialnya ya termasuk misalkan ATM-nya harus dipegang oleh orang atau kalau punya tabungan dia mandiri harus tidak menggunakan ATM ya. Ini karena saya dekati dengan banyak literatur itu untuk mengisi kekosongan ya. Ada salah satu sumber referensi kesehatan yang bermain di dalam otak bawah sadarnya itu adalah dopamin.
Dopamin itu rasa yang ingin ya, ingin dan itu akan mencari refleksi atau pencarian yang lain. Sebenarnya sebelum judi online, ada judi-judi yang lain. Ini merupakan salah satu teknologi saja. Ya, judi-judi yang lain itu ketika dimainkan, misalkan di kasino, kalau yang sangat terkenal ya, USA begitu, di Los Angeles, itu di sana orang-orang tidak sekedar bermain, tetapi memang mencari pelarian ya, kekosongan. Tadi misalkan ada Bu Jacqueline menyampaikan yang terkena paparan ini tidak hanya kalangan pekerja, tapi juga mahasiswa, juga misalkan pelajar, karena akses internet di mana mereka itu belum punya tujuan atau kekosongan hidup. Sehingga ketika nanti ada pola-pola tertentu yang dimainkan, misalkan hype-nya atau masa-masa yang paling banyak orang main judi itu saat malam ya, saat dini hari jam 22 sampai jam 2. Kenapa ya? Karena mereka ternyata selain mencari harapan itu mengisi kekosongan dalam diri. Jadi memang sangat berlapis dan ini PR panjang bagi negara kita. Selain Kominfo, saya rasa juga ada pendampingan yang harus dimasukkan dalam kurikulum. Bagaimana mental health ya, tadi sempat disinggung oleh Pak Daniel, itu penting banget untuk diberikan yang solusinya tidak hanya solusi rasional, tapi juga pendekatan secara psikologis. Barangkali nanti ada feedback dari Bapak Ibu sekalian, sangat banyak ya insight-insight yang berarti. Terima kasih, Yose. Oke, baik Bapak. Tadi Bapak menjelaskan bahwa salah satu upaya pencegahannya dimulai dari keluarga. Nah, berarti dengan demikian judi online ini sesuatu hal yang bisa dibilang tidak tabu dibicarakan di keluarga karena memang didikan atau pengetahuan tentang judi online ini memang harus sudah ada dalam ranah keluarga. Nah, kira-kira bisa dijelaskan lebih lanjut nggak sih Pak? Mungkin di luar sana ada orang tua yang memang sudah khawatir nanti anaknya judi online atau bagaimana kira-kira dari Pak Haid gimana? Iya, memang pertama kalau kejadian judi online itu tidak langsung edik ya. Awalnya itu hanya ingin coba karena sangat halus permainan programmernya ditawarkan game-game online. Jadi memang buat anak-anak itu merupakan stimulus pertama. Nah, ketika adik-adik masih anak-anak itu dibuayan ya dalam tanda kutip orang tua yang masih bisa mengendalikan apa saja yang boleh diakses, kemudian bagaimana mengaksesnya. Misalkan kalau anak-anak masih sekolah, bagaimana ada rules yang itu juga diterapkan ternyata di Korea dan di Singapura, bahkan di Australia itu benar-benar di ban ya. Governmentnya memberikan kebijakan bahwa anak di bawah 16 tahun itu tidak boleh mengakses HP secara cuma-cuma. Maksudnya harus minta izin dulu kepada orang tua. Nah, itu bisa juga ada pendekatan ketika anak-anak kita mulai berikan pemahaman bagaimana menggunakan sosial media yang benar, bagaimana menggunakan eh, smartphone yang baik, dan ini manfaatnya kita berikan pendekatan, dan ternyata ada juga kedekatan ya, membangun orang tua, kedekatan orang tua dengan anaknya itu sangat diperlukan. Nah, ini Indonesia sayang banget ya, termasuk negara yang fatherless, yang adik apa anak-anaknya itu merasa kehilangan figur ayahnya, dan ini sangat disayangkan, itu sangat mempengaruhi. PR-nya banyak ternyata ya. Mbak Yose. Iya, ternyata banyak banget ya Pak ya. Oke, katakanlah dari diri pribadi sudah berupaya untuk mencegah dari judol. Katakanlah dari keluarga orang tua sudah istilahnya melakukan pencegahan terhadap judol ini. Nah, level yang lebih tinggi Pak, kira-kira kalau dalam ranah nasional, upaya negara itu apa sih Pak? Kira-kira yang sepatutnya dilakukan agar judi online ini semakin ditekan dan istilahnya bisa diminimalisir gitu Pak. Iya, tadi itu saya mencari-cari inspirasi ya. Sebenarnya apa sih yang kurang? Sebenarnya selama ini sudah optimal ya, sudah banyak sekali usaha yang dilakukan oleh government kita. Eh, ini sebenarnya inisiatif yang liar ya, tapi kayaknya butuh. Di kampus, kemudian di sekolah, itu menurut saya untuk saat ini, untuk menghadapi Gen Z, itu bentuk konselor ya. Butuh konselor yang pendekatannya itu saat kita masih sekolah dulu, mungkin zaman era saya dengan Mbak
Yose itu agak beda ya eranya. Era saya itu kalau masuk konselor atau masuk konseling itu adik-adik yang tanda kutip ada trouble ya, ada problem, mungkin ada tingkah laku yang kurang. Menurut saya sekarang pendekatannya harus dibuat yang baru, yang mendekati bukan adik-adik, tapi yang mendekati ada usaha effort untuk mendekat itu adalah konselornya. Sehingga konselor itu dibutuhkan lebih banyak. Misalkan satu kelas butuh satu dan ada rutin ya yang termonitor bahwa ada tanda-tanda Gen Z itu butuh konselor yang banyak. Mungkin di kampus-kampus juga butuh dosen konselor ya. Kita kan selama ini jadi dosen pembimbing akademik. Ya sudah, hanya formalitas. Kita perlu kemampuan untuk konselor ya. Barangkali itu ada tambahan selain nanti kita dilatih saat pekerti, saat mungkin latsar, itu ada pengetahuan baru, pemahaman tentang dosen konselor. Itu menurut saya cukup membuka cakrawala untuk mengakses kepada adik-adik mahasiswa. Mungkin itu sih yang kurang ya, yang selama ini ada hal yang perlu dioptimalkan lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ahib. Nah, mungkin saya mau kembali lagi ke Bu Jacqueline nih. Dari semua hal yang sudah kita bicarakan nih, Bu, kita tahu bahwa judi online itu banyak ragamnya. Salah satunya juga dari games lah, apalah promosi di internet yang bisa diakses dengan mudah. Nah, kalau menurut dari Bu Jacqueline ini sendiri gimana Bu tentang judi online ini? Adakah kayak mungkin miskonsepsi umum yang pernah Ibu dengar begitu? Nah, terima kasih Bu. Jadi miskonsepsi umum biasanya itu karena banyak orang mengira judi online ini bisa dijadikan sebagai penghasilan rutin. Ternyata tidak. Jadi banyak data telah menunjukkan bahwa mayoritas pemainnya jangka panjangnya ujung-ujungnya rugi, Bu. Iya bener banget ya Bu ya. Ternyata kayak kalau saya lihat-lihat berita nih, ternyata banyak banget orang yang mungkin bisa sampai stres, depresi hanya karena judi online gitu ya Bu. Ya mungkin hanya bermula dari uang 1 juta, kemudian jadi berjuta-juta gitu ya Bu ya. Oke, saya juga penasaran nih sama perbincangan dengan Pak Daniel tadi nih. Berarti Pak, judi online ini juga bisa dikatakan mirip dengan kecanduan terkait dengan hal lain mungkin kayak sejenis kredit dan lain sebagainya gitu Pak atau bagaimana Pak? Ya, kalau yang namanya kecanduan, ya pasti ada cenderung ataupun kesamaan ya. Jadi istilahnya mungkin kalau dari sisi kemiripan itu dari sisi pola perilakunya. Tadi sempat dibahas ada dopamin, berarti kan ada kebahagiaan yang didapat ketika main judi online. Berarti ketika dia menang, dia happy. Sama mungkin dengan ya kalau misalkan kita contohkan mungkin kalau dicontohkan dengan yang ya mungkin merokok atau narkoba. Jadi istilahnya awalnya juga nyoba dulu mereka nih rata-rata. Kemudian akhirnya mereka karena sudah mulai terbiasa, sudah menerima, jadi istilahnya mereka akhirnya mengulang kecanduan, adiktif jadinya. Nah, sama mungkin kayak yang dari sisi judi online ya. Kalau dari judi online mungkin mereka menang dulu dikasih di awal-awal, happy, dapat uangnya instan, cepat, bisa dicairin, bisa di top up lagi sehingga dia bisa main lagi. Karena kita tahu bahwa kalau namanya judi online itu kan berarti kita bisa mainkan di mana saja, apalagi kita pakai handphone saja. Mau kita lagi tidur, mau kita lagi di toilet, mau kita lagi bawa motor pun kadang-kadang mereka main judi online. Sehingga dengan kesimpelan itu, dengan keinstanan itu, bisa meningkatkan rate mereka untuk main terus. Jadi istilahnya sehari mereka bisa main bertop up berkali-kali, bisa menang berkali, tapi juga mereka mengalami kerugian berkali-kali. Nah, mereka mengesampingkan yang kekalahannya, tapi malah fokus ke menangnya yang cuma sekali-sekali itu. Nah, mungkin dari sisi kemiripan dengan ediktif ataupun kecanduan yang lain mungkin hampir sama seperti itu dalam sisi pola perilakunya. Bu dan Pak. Gitu. Ya kalau di kita dengar-dengar sih ya Pak ya kayak masuk akal juga ya Pak. Ini bisa sangat adik banget buat para generasi yang sekarang karena kalau let's say kita melakukan investasi gitu, hasilnya akan lama. Nah, begitu ada yang promosi tentang judi online yang instan hasilnya, wah dilakukan berulang. Padahal benar kata Pak Daniel tadi, sekali menangnya hanya sekali mungkin, tapi selanjutnya merugi, merugi, merugi dan dimanfaatkan, diputar uangnya.
Oke. Nah, tadi kan kita juga sudah bicara tentang fenomena-fenomena judi online dari Bu Sofi nih. Nah, kalau dari Bu Sofi sendiri, kira-kira ada nggak sih Bu tanda awal dari istilahnya kecanduan atau tanda awal dari seseorang itu mulai bermasalah ke judi online ini istilahnya, terjerat judi online? Tanda awalnya itu biasanya dari kebiasaan menyembunyikan aktivitas. Terus kemudian meningkatnya frekuensi meminjam uang, serta perubahan emosi yang semakin tidak stabil. Gitu. Oke, oke. Berarti ini kalau misalnya nih kita ada kenalan atau saudara, aduh, tanda-tandanya mulai mencurigakan gitu ya Bu ya. Kita perlu segera menanyakan ada apa, ini jangan sampai terjebak dalam judi online begitu ya. Oke, ah, kita ternyata sudah membicarakan banyak hal nih, mulai dari hal fakta terkait dengan judi online sampai hal yang mengerikan terkait dengan dampak dari judi online ini. Nah, kembali lagi ke Pak Ahib. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan oleh pendengar setelah mendengar podcast ini? Ya, eh, memang kalau yang sudah ya terlanjur terjerumus ya tanda kutip ya terjerat dengan judi online itu eh, sudah menggunakan perasaan itu lebih dominan sehingga dopaminnya itu terus-menerus ingin dipenuhi, tidak bisa diberikan nasihat secara akal sehat ya, secara logika. Harus diberikan treatment itu komunikatif yang terbuka. Bahwa disadari dulu bahwa saya ini perlu sembuh dari judi online karena sudah banyak sekali yang dikorbankan, mungkin menjual aset-aset, berhutang, dan seterusnya. Sehingga ada keterbukaan supaya ada rasa dibantu, ada rasa saya ini perlu bantuan dari keluarga. Sehingga ketika ada kesadaran dua arah, ketika ada treatment, keluarga mengambil alih ya akses finansialnya itu bisa menyembuhkan. Dan itu harus bagi yang belum, bagi adik-adik atau rekan-rekan penyimak podcast, bahwa ini tidak perlu dicoba karena mainnya polanya itu ketika ini dicoba akan diberikan reward. Rewardnya yang kecil dulu, nanti ketika kita top up lebih besar, lama hampir saja dapat, ternyata tidak dapat. Nah, itulah yang nanti akan dimainkan. Kenapa ini bisa? Karena sudah tadi dijelaskan oleh Pak Daniel, ada algoritma yang sengaja dimainkan ya untuk mempermainkan perasaan penasaran dan itu sudah lama banget ya dilakukan di kasino, dilakukan di sekarang judi online dan yang paling untung, yang paling banyak mendapatkan dampak finansial banyak itu bukan pemain judinya tapi memang dari skenario programmer atau protokolnya. Dan itu Oke, baik. mungkin. Terima kasih banyak Bapak Ahib. Oke, teman-teman semuanya, diskusi kita sudah sampai pada bagian yang akhir. Saya ingin menutup dengan satu pertanyaan reflektif untuk semuanya. Mungkin nanti bisa dijawab satu persatu lah. Kalau judi online ini terus dibiarkan tanpa literasi dan pencegahan yang kuat, resiko terbesarnya bagi masyarakat itu menurut Bapak Ibu semua itu apa? Baik, kalau menurut saya, Bu, jadi resiko terbesarnya adalah normalisasi. Perilaku berisiko bisa dianggap biasa kalau sering terlihat. Seperti itu. Ya, Mbak, saya coba izin menambahkan juga. Mungkin salah satu risiko terbesar selain normalisasi tentunya adalah terjadinya kecanduan massal. Jadi istilahnya bagaimana semua orang akhirnya kalau tidak tahu tanpa literasi ingin semuanya mencoba. Padahal sudah jelas dikatakan tadi bahwa eh, untuk game judul ini jangan dicoba. Kalau bisa jangan dicoba karena nanti akan dikasih reward dan sebagainya. Sehingga yang sulit dideteksi nanti adalah ternyata dia sudah masuk, ternyata dia sudah mencoba. Sehingga yang ditakutkan ya mungkin risiko terbesarnya adalah masif. Jadi makin besar bentuk kecanduannya dan makin ya orang akhirnya ngomong-ngomongin dan wah ternyata dapat ini dapat ini. Itu palingan ketakutan atau risiko terbesar dari saya. Saya izin juga menambahkan, kalau dampak terbesarnya itu
Yang paling pasti dampak sosialnya dapat merubah meluas gitu ya, memicu konflik dalam keluarga serta menurunkan produktivitas individu maupun lingkungan kerjanya itu. Akhir mungkin. Bapak Ahib, mohon maaf, belum Ya, di-unmute. ya betul-betul. Bahwa banyak referensi kesehatan ya yang tadi saya baca itu ternyata efek jangka panjang dopamin itu mempengaruhi kinerja sistem saraf kita untuk pengambilan keputusan secara logis. Semakin lama dopamin itu mendominasi, maka keputusannya untuk berpikir logis itu menjadi sangat berkurang. Kalau ini terjadi pada generasi kita, nanti kita akan mendapatkan banyak generasi-generasi yang kurang produktif, dan ini sangat mengganggu kestabilan nasional. Baik, itu dari saya. Terima kasih banyak Mbak Yose semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Berarti kalau bisa saya rangkum, judi online itu menunjukkan bahwa isu ini bukan sekedar pilihan terkait dengan hiburan pribadi, melainkan persoalan dengan efek berantai. Jadi judi online itu menyentuh aspek ekonomi, psikologi, sosial, dan bahkan ketahanan masyarakat. Nah, harapan dari diskusi ini, pendengar tidak hanya memahami resikonya, tetapi juga melakukan langkah nyata mulai dari mengatur kebiasaan digital, meningkatkan literasi finansial, sampai berani mengingatkan orang terdekat, contoh ke keluarga, anak, saudara, maupun teman. Perubahan perilaku kecil memiliki dampak kolektif yang besar jika dilakukan bersama. Podcast ini dibuat sebagai kontribusi edukatif agar isu kontemporer tidak hanya dibahas, tetapi juga ditindaklanjuti secara rasional. Terima kasih bagi Bapak Ibu atas insight-nya yang seimbang dan tajam. Saya sangat senang sekali bisa berbincang dengan para Bapak Ibu yang hebat-hebat ini dari segala penjuru, mulai dari timur, barat, tengah, semuanya ada di sini. Terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mengikuti diskusi sampai akhir. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan refleksi. Sampai bertemu di podcast yang selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Makasih Bu, Yose, terima kasih Bapak, dan Bapak semua. Ibu.